Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Investor. Perkenalkan, kami dari PT Fortuna Industri. Saya Farizal Triangga sebagai Direktur dan rekan saya Hana Umaira selaku Manajer Operasional dari PT Fortuna Industri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah kami lakukan. Pada presentasi pertama kami telah menjelaskan 3 modul, yaitu modul dokumen penawaran, gambar teknik, dan operation process chart. Dokumen penawaran adalah dokumen yang berisi tentang tahapan-tahapan modul pada proyek yang akan kami buat, yaitu ada 13 modul. Dan yang kedua ada yang namanya gambar teknik. Gambar teknik adalah sebuah modul yang ditujukan untuk menggambar produk yang akan kita buat. Yang ketiga adalah operation process chart atau peta kerja yang menampilkan urutan pekerjaan dari material hingga barang jadi. Kami akan mempresentasikan 7 modul. Yang pertama ada routing sheet, yang kedua ada multi product process chart, yang ketiga ada struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat ada analisis kebutuhan luas lantai, yang kelima ada activity relationship chart, yang keenam ada activity relationship diagram, yang ketujuh ada area allocated diagram. Kami akan menjelaskan ketujuh modul tersebut. Modul yang keempat ada routing sheet atau RS. Nah, RS ini bertujuan untuk menentukan bahan baku yang harus disiapkan dan mesin teoritis yang tersedia pada kapasitas produksi tertentu. Tujuan dari RS ini yang pertama menjadi pedoman alur kerja suatu komponen secara keseluruhan. Yang kedua, sebagai acuan atau target waktu proses suatu komponen untuk setiap mesin. Yang ketiga ini pelaksanaan produksi sesuai dengan prioritas dan jumlah produksi. Nah, di RS ini dikerjakan di dalam Excel dan ada rumus-rumusnya. Ini adalah contoh routing sheet dari PT Fortuna Industri. Yang pertama ada skala petanya yang ada nama peta, ada nama pembuat peta, ada logo, ada nama perusahaan. Jadi di isi dari routing sheet ini ada nomor part, kode operasi berikutnya, urutan proses operasi, mesin atau peralatan itu didapatkan dari operation process chart atau PC. Nah, pieces per unit ini jumlah yang kita butuhkan. Di sini ada kapasitas per jam. Kapasitas per jam itu rumusnya 60 dibagi cycle time. Nah, cycle time dan scrap itu didapatkan dari operation process chart. Selanjutnya ada jumlah produksi yang diharapkan sama jumlah produksi yang disiapkan. Jadi dua ini itu saling berkaitan. Jadi kita ini untuk version frame itu yang diharapkannya 33. Jadi jumlah yang harus disiapkan itu untuk mengetahui jumlah produk yang disiapkan itu ada rumusnya. Rumusnya itu jumlah produksi yang diharapkan dibagi 1 dikurang scrap. Nah, karena di sini jumlah produksi yang diharapkan 33 dan scrapnya di sini 0, maka yang produk yang disiapkan itu tetap 33, karena scrap ini sama aja kayak dia berkurang berapa sih benda kerja itu. Nah, untuk selanjutnya dari 33 ini ditaruh di sini, dan habis itu untuk mengetahui jumlah produksi yang disiapkan sama, tetapi di sini scrapnya ada nih. Jadi untuk mengetahui ini rumusnya itu 33 dibagi 1 dikurang 0,03. Jadi itu 33 dibagi 0,97. Nah, hasilnya itu 34,021 sama
sama juga seperti ini, karena scrap-nya 0, jadi maka produk yang disiapkan itu tetap produk dengan efisien itu, karena efisien dari PT Fortuna Industri itu 78, makanya jadi rumusnya itu jumlah produk yang disiapkan dibagi 78%. Contohnya untuk mencari yang di sini, jadi rumusnya itu 34,021 dibagi 78 hasilnya 43,616. Untuk mencari kebutuhan mesin teoritis itu produk dengan efisiensi dibagi dengan kapasitas per jam, jadi didapat hasilnya, kalau misalnya yang ini berarti 43,616 dibagi 120 hasilnya jadi 0,363. Nah, kebutuhan mesin aktual itu count up atau pembulatan ke atas dari si kebutuhan mesin teoritis. Jadi kan ini 0,3, jadi dibulatin ke atas jadi 1. Ini untuk bagian, jadi semuanya ada rutinnya dari bagian fabrikasi, assembling 1, assembling 2, main assembling, kursi A, nah kursi D juga sama. Dan tabel selanjutnya itu ada kebutuhan mesin aktual fabrikasi. Nah itu tuh ini penggabungan antara kebutuhan mesin teoritis A dan kebutuhan mesin teoritis B. Nah, seperti contoh tadi kebutuhan mesin teoritis A itu 0,363, kebutuhan mesin teoritis B itu 0,63, jadi jumlah mesin teoritisnya itu 0,726. Jadi kebutuhan mesin aktualnya round up dari si kebutuhan mesin teoritisnya. Satu. Di sini ada fabrikasi, kebutuhan mesin aktual fabrikasi, kebutuhan mesin aktual esi, sama kebutuhan mesin aktual main assembly. Dan terakhir ada tabel ringkasan. Jadi ini mesin yang dibutuhkan. Jadi di fabrikasi membutuhkan 5 bench, di substasi ada 2 bench, main assembly ada 6 bench, di tekannya ada 13. Dan mesin yang dibutuhkan itu ada 405. Saya akan menjelaskan tentang Multi Product Process Chart atau MPPC. Jadi MPPC ini merupakan sebuah peta yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau alur proses kerja. Nah, tujuan dari MPPC ini yang pertama, kita dapat mengetahui atau memahami sebuah proses, aliran proses produksi secara keseluruhan. Yang kedua, bisa menjadi pedoman dalam proses produksi. Yang ketiga, ini bisa menjadi alat kerja yang memberikan informasi yang berguna untuk pembaharuan sistem atau improvement. Jadi di peta MPPC ini penggunaan simbolnya sama seperti Operation Process Chart atau OPC. Yang pertama itu ada operasi. Operasi itu simbolnya lingkaran. Nah, ini tuh jadi kegiatan, sebuah kegiatan jika benda itu berubah sifat, mau itu sifat fisik atau sifat kimiawi. Yang kedua, ada pemeriksaan, simbolnya itu kotak. Jadi sebuah kegiatan pemeriksaan terhadap benda kerja atau peralatan. Yang ketiga, ada aktivitas gabungan, simbolnya itu lingkaran persegi, di dalamnya ada lingkaran. Jadi ini tuh kegiatannya, operasi sama pemeriksaannya itu bersamaan, dilakukan secara bersamaan. Yang keempat, ada penyimpanan. Penyimpanan itu disimbolkan dengan segitiga terbalik. Jadi itu sebuah kegiatan menyimpan barang dalam waktu yang cukup lama. Saya akan menjelaskan modul ke-5, yaitu
product position ekonomi. Di PTN TPC ini ada kepala peta, di sini ada nomor peta, ada nama peta, ada nama pembuat peta, ada logo, ada nama perusahaan. Jadi di PTN TPC ini ada row number, ada fabrikasi, ada SIV, ada ringkasan. Nah, nanti yang di EC ini di breakdown lagi, jadi ada subassembling 1, subassembling 2, dan main assembling. Nah, untuk di row number ini isinya itu ada nomor part, dan juga ada keterangan-keterangannya. Ini nama fasilitas yang digunakan dalam row number itu ada storage. Nah, simbol yang digunakan dalam row number ini segitiga terbalik, itu menandakan untuk menyimpan barang dalam waktu yang lama. Di fabrikasi juga ada nomor part. Kalau di row number tadi nama fasilitas, kalau di fabrikasi itu nama mesin seperti meteran, mesin stamping, mesin foam cutting. Nah, simbol yang digunakan itu ada lingkaran atau operasi, ada aktivitas gabungan, ada pemeriksaan. Nah, di atasnya simbol itu ada angka. Angkanya itu menunjukkan jumlah mesin yang dibutuhkan. Selanjutnya di subassembling sama, ada nomor part, ada nama mesin, ada simbol operasi, ada aktivitas gabungan, ada jumlah mesin juga. Subassembling juga sama, di mesin SC juga sama, tapi di akhir itu ada simbol segitiga terbalik atau penyimpanan di warehouse. Kalau misalnya tadi di row number itu di storage, kalau misalnya main assembling itu tadinya di warehouse. Nah, ada tabel ringkasan ini mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan. Jadi row number itu tidak membutuhkan mesin, fabrikasi membutuhkan 52 mesin, subassembling 1 ada 4, sub-SC 2 ada 36, main SC ada 13, jadi total mesin yang dibutuhkan itu 105 mesin. Pada modul selanjutnya, saya akan membahas tentang SOJD, AKTK, dan K3. Apa itu SOJD, AKTK, dan K3? SO adalah struktur organisasi atau sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui sebuah kerjasama. Yang kedua ada yang namanya job description atau JD, adalah sebuah pernyataan tertulis tentang adanya pembagian tugas yang merata. Yang ketiga ada yang namanya analisis kebutuhan tenaga kerja, adalah analisa yang kita lakukan untuk mengetahui jumlah karyawan yang kita butuhkan itu berapa. Dan yang terakhir ada yang namanya K3, adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi sebuah kecelakaan kerja dan menjamin kesehatan para pekerja karyawannya. Ini adalah bagian struktur organisasi PT Fortuna Industri. Bisa dilihat, ini ada direktur, di bawahnya ada sekretaris, penelitian pengembangan. Terus di PT kami itu memiliki 4 divisi. Yang pertama ada divisi marketing, ada kepala departemen sama stafnya. Di sebelahnya ada divisi produksi diisi oleh 4 dari kepala departemen. Ada kepala departemen penelitian persediaan bahan baku, perencanaan produksi, departemen maintenance dan QC, dan ada kepala departemen produksi. Di bawah kepala departemen produksi ada operatornya dan supervisor, foreman sama group leader. Di departemen maintenance-nya ada supervisor sama foreman dan staffnya. Supervisor quality ada foreman dan staffnya. Departemen perencanaan produksi ada supervisor dan staffnya. Departemen persediaan bahan baku juga sama. Di sebelah dari kepala produksi ada divisi keuangan, di bawahnya ada kepala departemen dan stafnya. Di sebelahnya lagi ada divisi personalia dan administrasi umum, ada. Nah, di bawahnya lagi ada departemen personalia dan kepala departemen administrasi umum. Kepala departemen dan personalia itu di bawahnya ada staf perekrutan sama staf ketenaga kerjaan. Kepala departemen administrasi umum di bawahnya ada staf administrasi, staf bagian umum, dan staf HSE. Ini adalah job description dari PT Fortuna. Di sini tertera dengan jelas jabatannya direktur, tugasnya ngapain, terus tanggung jawabnya, wewenangnya, dan ada juga persyaratan jabatan dari si direktur tersebut. Di sini juga ada sekretaris, persyaratannya ngapain, tugasnya, tanggung jawab sama wewenang,
penelitian dan pengembangan juga sama, kepala divisi marketing, terus ada kepala departemen marketing, terus ada juga yang namanya staff marketing, itu tugasnya. Terus ada juga di sini kepala divisi produksi, tugasnya merencanakan jadwal. Persyaratannya pria atau wanita minimal 26 tahun dan maksimal 40 tahun, pendidikan minimalnya S2 untuk kepala divisi produksi. Terus di sini ada kepala departemen produksi, ada supervisor fabrikasi, tugasnya dan segala macam. Di sini job desk-nya udah jelas, udah kita berikan tugas masing-masing. Analisis kebutuhan tenaga kerja dari PT Fortuna Industri. Di sini bisa dilihat direktur itu pekerjaannya tidak langsung, cuma ada 1 orang. Penelitian dan pengembangan ada 4 orang. Kenapa? Karena ada 4 orang, karena kita memiliki 4 divisi. Jadi si penelitian dan pengembangannya itu 1 orang memegang 1 divisi. Di sini ada kepala divisi marketing, ada departemen. Di sini ada grup leader fabrikasi, langsungnya ada 13 operator. Terus ada operator meteran, ada operator mesin stamping dan masih banyak operator-operator lainnya. Terus di sini ada kepala divisi personalnya dan lain-lain. Nah, keterangannya itu 1 foreman itu minimal 1 group leader dan maksimal 6 group leader. Terus untuk 1 group leader minimalnya itu 2 operator dan maksimal 6 operator. Nah, terus keterangannya 1 mesin itu 1 operator. Terus jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan adalah foreman sebanyak 10 pekerja, tenaga kerja langsung sebanyak 128 pekerja, tidak langsungnya 50 pekerja, dan totalnya adalah 181 pekerja. Ini adalah peta K3 dari PT Fortuna Industri. Di sini ada alat pelindung diri. Di sini ada alat pelindung dirinya, bisa dilihat. Ini ada helm, kacamata, pelindung muka buat mesin gerinda dan pelindung muka buat mesin las. Di sini ada yang earplug, di sini ada masker, sarung tangan, baju, sarung tangan buat biasanya ini buat ngegerinda, ini ada sepatu. Nah, terus bisa dilihat ini ada yang namanya simbol dan rambu dari B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Di sini ada rambu berwarna merah, artinya larangan. Banyak tuh. Terus di sini ada yang rambu berwarna kuning, artinya peringatan atau waspada. Terus di sini ada rambu berwarna biru, menunjukkan wajib untuk ditaati, kayak wajib pakai penutup telinga, wajib pakai kacamata, wajib pakai masker dan lain-lain. Terus di sini ada rambu yang berwarna hijau yang artinya zona aman atau pertolongan. Di sini ada pertolongan pertama, ada dokter, pintu darurat, terus ada yang namanya jalan keluar dan lain-lain. Di modul ke-7 ada AKLL atau analisis kebutuhan luas lantai. Jadi, perencanaan kebutuhan luas lantai bertujuan untuk mengetahui luas lantai yang dibutuhkan pada setiap fasilitas-fasilitas yang didirikan. Tujuan dari luas lantai ini yang pertama untuk mengetahui dan menentukan besar atau luas ruangan yang akan dibuat untuk setiap personilnya. Yang kedua, untuk mengetahui besar dan volume yang diperkirakan baik untuk bagian produksi dan kantor. Yang ketiga ada mempermudah proses tata letak dan meminimalisir ruangan-ruangan yang tidak diperlukan. Jadi di sini ada analisis kebutuhan luas lantai dari PT Fortuna Industri. Di sini ada 6 sheet. Jadi yang sheet pertama itu ada floor space of production. Ini jumlah total floor space production-nya itu 1150,2. Selanjutnya ada floor space storage bahan baku utama. Totalnya itu ada 430,116. Selanjutnya ada floor space of storage. Jadi totalnya itu ada 51,60. Selanjutnya ada luas lantai dari warehouse. Total floor space of warehouse-nya itu 193,5.
Nah, selanjutnya ini ada sheet persona, kebutuhan personal. Di sini ada space of production service, general service, service factory, ada space of office service di lantai 1, office service di lantai 2. Di sini juga ada personal service at the office lantai 1, dan di sini juga ada service at the office lantai 2. Di terakhir itu ada ringkasan. Nah, ringkasannya itu total dari space-nya, production, terus ada production tambah allowance, ada storage, ada receiving, ada warehouse, ada shipping, ada production service, ada space of office service, ada general service, ada personal service at the office, personal service at the factory, dan ditambah dengan space of work, garden, and parking. Jadi total luas dari pabrik PT Fortuna Industri ini, jadi luas dari pabriknya ini 55.913,70. ARC atau Activity Relationship Chart adalah sebuah diagram yang dibuat untuk mengetahui jumlah kedekatan antar departemen dan departemennya yang menggantikan angka-angka kuantitatif dengan sebuah penilaian dari derajat yang cenderung bersifat kualitatif. Nah, di dalam ARC itu ada huruf-huruf yang menggantikan angka-angka kuantitatif tersebut. Huruf-hurufnya adalah, yang pertama adalah huruf A, artinya adalah mutlak dan berwarna merah. Yang kedua ada huruf E, artinya sangat penting dan berwarna orange. Yang ketiga ada huruf I, artinya penting dan berwarna hijau. Yang keempat ada huruf O, biasa dan berwarna biru. Yang kelima ada huruf X, artinya tidak penting dan berwarna coklat. Dan yang terakhir itu adalah huruf U, artinya tidak perlu dan itu warnanya putih. Ini ada peta ARC dari Fortuna Industri. Di sini di sebelah kirinya ada nama-nama fasilitasnya segala macam, ada receiving, storage, visual control, meteran, mesin stamping, nama-nama mesinnya ini masuk ke dalam fabrikasi. Terus ada mesin bending, mesin nas, unit tangan ini masuk sub AC, tools, bench, tools. Terus untuk tools, bench sama bench operation masuk ke common AC. Terus ini ada warehouse, shipping, ruang apartemen, toilet, locker room, garasi, segala macam dan lain-lain. PT Fortuna itu memiliki 62 fasilitas. Terus di sini ada kode derajat kedekatannya. Ada A yang artinya mutlak, warnanya merah, ada S sangat penting, warnanya jingga, ada I penting warna hijau, O biasa warna biru, U tidak penting warna putih, dan X tidak diinginkan warna coklat. Dan di sini ada alasan-alasan kedekatannya dan ada kode-kodenya. 1 itu adanya hubungan informasi. 2, kita memiliki 50 alasan kedekatan. 1 sampai 25 itu adalah alasan kedekatan yang positif semua, dan 26 sampai 50 itu adalah alasan kedekatan yang negatif. Jumlah hubungan antar fasilitasnya itu kita memiliki 1891 kedekatan dengan didapatkan dari rumus N besar sama dengan N kecil dalam kurung N kecil dikurang 1 dibagi 2. Terus ini ada range presentasinya. A itu 2% sampai 5% dengan range minimal kita huruf A itu memiliki 38 kedekatan minimalnya dan maksimalnya 95 kedekatan. Ini bisa dilihat di sini ada range minimal dan maksimalnya. Terus ini ada ringkasannya. Receiving itu dekatnya sama nomor 2 dan nomor 62, itu receiving harus mutlak berdekatan dengan storage dan si taman dan jalan. Terus receiving harus mutlak tidak sangat penting berdekatan sama nomor 25 yaitu warehouse. Dan ini cara baca ringkasannya. Terus bergeser ke sini, cara baca petanya adalah receiving storage kita taruh hurufnya A. Kenapa? Karena receiving biasanya berdekatan sama storage. Terus storage ke fabrikasi itu biasanya harus berdekatan segala macam. Ini ada mesin gerinda ke bench fabrikasi itu A. Terus si locker room, toilet sama locker room kenapa kita kasih I? Penting karena mereka biasanya si
operatornya itu habis dari locker room dan kamar ganti, biasanya dia menuju ke toilet untuk bersih-bersih dan lain-lain segala macam. Ini ada terus cara baca petanya juga dari toilet ke garasi forklift begini, kita taruh biasa karena nggak terlalu penting-penting banget mereka untuk berdekatan. Selanjutnya ada ARD atau Activity Relationship Diagram, merupakan diagram yang digunakan untuk meletakkan data dari hasil ARC tersebut untuk peletakan masing-masing departemen. Data hasil pengolahan metode ARC selanjutnya diolah dalam ARD untuk penentuan masing-masing departemennya. Dari posisi-posisinya, kedekatan-kedekatannya itu ditentukan sama ARD. Ini adalah ARD dari PT Fortuna. ARD ini sama seperti ARC, cuman kalau ARC itu bentukannya itu adalah chart. Kalau ini bentuknya gambar-gambar gitu loh, biar lebih kelihatan gimana dia kedekatannya, receiving sebelahan sama storage, terus si receiving harus dekat sama mesin punch and dines dan lain-lain, garasi forklift, terus gudang peralatan, toilet. Nah ini untuk ARD lantai 1 dari PT Fortuna. Terus ini ada ARD lantai 2-nya. Di ARD lantai 2-nya itu diisi oleh ruang rapat, ruang arsip, ruang sekretaris, penelitian pengembangan, direktur, divisi keuangan, dan toilet. AAD adalah Area Allocated Diagram, merupakan lanjutan dari ARD. AAD merupakan gambaran layout secara global yang menggambarkan hubungan kedekatan antar departemennya dengan skala ukuran luas lantai yang sebenarnya. Input dari pembuatan AAD ini adalah ARD dan data luas lantai setiap departemennya. Pada pembuatan AAD ini mengikuti dari ARD dan juga modul analisis kebutuhan luas lantai atau AKLL. Dari ARD kita bisa melihat posisi-posisi pada kedekatannya. Terus dari AKLL kita bisa melihat ukuran dari sebuah departemen tersebut. Ini adalah AAD atau Area Allocated Diagram dari PT Fortuna Industri. AAD itu adalah template gambaran kasar secara global dari bentuk atau denah lokasi dari PT kami. Di sini ada jalan raya, di sini ada jalanan umum, terus di sini ada fabrikasi, di sini ada fabrikasinya, ada pabriknya lah, di sini ada pabriknya. Terus di dalam pabrik itu ada ruang departemen maintenance, departemen perencanaan produksi, sama departemen produksi. Terus di bawah sini ada parkiran motor, pos keamanan, titik kumpul, poliklinik, water pump, kolam ikan, musola. Di sini ada office-nya, office dari lantai 1. Ini ada titik kumpulnya, dan ini ada parkiran mobil. Dan di sini adalah AAD dari PT Fortuna yang lantai 2-nya, diisi oleh tangga, toilet, ruang rapat, ruang arsip, direktur, sekretaris, penelitian pengembangan, sama ruang divisi. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.